Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati Dhahab bin marartu ala Musa lailata usriya bi 'indal kathibil ahmari wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Aku mendatangi, dan di dalam riwayat lain, aku melewati Musa pada malam aku diisrakan. Di sisi gundukan pasir merah, dalam keadaan berdiri, beliau sholat di dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, beberapa masalah dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, para ulama berbeda pendapat tentang lokasi kuburan Nabi Musa alaihi salam. Menurut hadis ini, bahwa lokasi tersebut di jalan menuju Baitul Maqdis di sisi gundukan pasir merah. Dan ini menunjukkan gambaran yang tidak jelas dan bukan gambaran penentu. Tujuannya adalah agar kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Al-Kasib adalah tumpukan pasir dan Al-Kasib ini berada di jalan menuju Baitul Maqdis. Kedua, dalam hadis ini ada bukti kehidupan para nabi setelah kematian mereka dan bahwa mereka dibedakan dari orang mati lainnya. Allah menghidupkan mereka lagi dalam kehidupan khusus di dalamnya berupa kenikmatan dan kemuliaan yang tidak ada seorang pun manusia yang mendapatkannya. Hal ini dijelaskan oleh banyak hadis, di antara hadis sahih dan terkenal adalah hadis Isra Mi'raj, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi di langit dan melakukan sholat sebagaimana imam di masjid. Riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-anbiya'u ahya'un fi qabrihi hum yusalluna. Para nabi hidup di kuburan mereka dalam keadaan sholat. Ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadis ini dengan lahiriahnya menunjukkan bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa dengan penglihatan hakikiyah secara terjaga dan bahwasanya Musa itu hidup di dalam kuburnya. Di situ beliau mengerjakan sholat yang dulu biasa beliau kerjakan semasa masih hidup di dunia. Dan ini semua adalah mungkin, tidak mustahil sedikit pun, dan telah sahih bahwasanya para syuhada itu hidup dan mendapatkan rezeki. Dan didapati dari mereka orang yang tidak berubah sedikit pun di dalam kuburnya sejak bertahun-tahun. Sebagaimana telah kami sebutkan, jika ini terjadi pada para syuhada, maka lebih pantas lagi untuk terjadi kepada para nabi. Keempat, salat yang dilakukan Nabi Musa dan para nabi alaihi salam di kuburnya bukan dalam bentuk beban syariat, karena beban syariat terputus dengan kematian. Salat tersebut dalam bentuk menikmati dan merasakan kesenangan beribadah dan mengingat kepada Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, jika ditanyakan, bagaimana mereka sholat setelah mati, sementara alam kubur bukanlah keadaan yang di dalamnya ada pembebanan syariat, maka jawabannya adalah bahwasannya yang demikian itu, sholat di alam kubur bukanlah hukum pembebanan. Akan tetapi hal itu adalah hukum pemuliaan untuk mereka. Yang demikian itu karena mereka di dunia dibuat cinta beribadah kepada Allah Ta'ala dan sholat yang mereka dulu menekuninya, hingga mereka meninggal dalam keadaan cinta dengan ibadah tersebut. Maka Allah Ta'ala memuliakan mereka setelah wafatnya dengan melestarikan untuk mereka ibadah yang dulu mereka cintai dan mereka kenal. Sehingga jadilah ibadah mereka itu pengilhaman seperti ibadahnya para malaikat dan bukan termasuk pembebanan. Dan yang semisal itu telah terjadi pada Sabit Al-Bunani radhiyallahu anhu, karena beliau itu dibuat cinta pada sholat sampai-sampai beliau berdoa, Allahumma inni kuntu a'taita ahadan yusalli laka fi qabrihi fa'a'tani dhalik. Ya Allah, jika engkau mengkaruniai seseorang untuk sholat kepadamu di alam kuburnya, maka berilah aku yang demikian. Maka setelah kuburan beliau diratakan, dikatakan orang yang membuat liang lahat untuknya melihat beliau berdiri sholat di dalam kuburnya. Dan hal ini menunjukkan yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kondisi kehidupan mereka, dan dia akan dikumpulkan sesuai dengan kondisi kematian mereka.
Dan telah datang hadis sahih bahwasanya penduduk jannah diberi ilham untuk bertasbih sebagaimana kalian diberi ilham untuk bernafas. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, salat ini adalah sesuatu di antara hal-hal yang dinikmati oleh orang mati, seperti halnya para penghuni surga menikmati tasbih. Karena mereka diberi ilham untuk bertasbih, seperti halnya orang-orang di dunia yang diilhami jiwa. Maka ini bukanlah termasuk perbuatan beban syariat yang mencari pahala darinya, tetapi perbuatan ini termasuk dari kenikmatan yang jiwa merasakan darinya. Kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam salat di dalam kuburnya dan juga melihat salat di langit, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kehidupan para nabi setelah wafatnya, kekhususan terkait hal-hal yang berkaitan dengannya, ketahuilah, semuanya adalah perkara gaib, maka berserah diri lebih utama dan menyerahkan urusan kepada Allah semata. Kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena keraguan akal di dalamnya atau perbandingan terhadap alam gaib dan barzah terhadap alam nyata, serta menyangka bahwa kisah tersebut hanyalah buatan orang Yahudi. Maka semua ini adalah kesalahan dan kesesatan, serta berpaling dari jalan yang lurus. Syekh Ishaq bin Abdurrahman rahimahullah ditanya mengenai apa yang ada di dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Musa ketika dia sedang sholat di kuburnya, dan dia melihatnya mengelilingi Ka'bah, serta melihatnya sholat di langit dengan para nabi lainnya. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Hadis-hadis ini dan semisalnya berjalan seperti yang terdapat dalam hadis dan wajib diimani kebenarannya, karena tidak ada ruang untuk akal pada hal tersebut. Maka barang siapa yang membuka pintu akal, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.